Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah Living Hadis. Bagi kawan-kawan, pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang penelitian living hadis. Memang secara kajian keilmuan, living hadis ini termasuk bidang keilmuan yang dianggap baru ya, karena ini diinisiasi oleh beberapa dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dan hampir saja menemukan formatnya sehingga living hadis ini dianggap sebagai sebuah bidang keilmuan ya yang terintegrasi dari ilmu hadis dan ilmu sosial. Nah, dalam penelitian ini juga dalam mata kuliah ini maksudnya ini juga dicoba oleh kita, program studi ilmu hadis di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dan memasukkan mata kuliah living hadis ini sebagai mata kuliah keahlian mahasiswa prodi ilmu hadis. Baik, yang perlu kita fahami bahwa memang tadi sebagaimana yang saya katakan tadi, living hadis ini memang belum begitu populer ya, belum begitu populer di kalangan akademisi, terutama di perguruan tinggi Islam negeri, baik UIN, IAIN maupun STAIN. Tetapi ini sudah menjadi sebuah fenomena baru bahwa living hadis ini dianggap sebuah kajian yang cukup menarik ya, karena melihat bagaimana respon masyarakat atau pemahaman masyarakat tentang sesuatu, dan itu berhubungan dengan ada kaitannya dengan hadis Nabi. Ini ada sekilas tentang ragam kajian hadis yang selama ini berlangsung dan dari dulu sampai sekarang. Tadi para pengkaji hadis ketika meneliti hadis atau melakukan sebuah penelitian hadis itu lebih banyak berkutat kepada penelitian sanad, penelitian matan, kajian kitab hadis mu'tabarah seperti kitab Sahih Imam Bukhari, bagaimana keilmuan Imam Bukhari, bagaimana sistematika penulisannya, dan segala macamnya. Begitu juga dengan kitab-kitab hadis yang lain dianggap sebagai kitab hadis mu'tabar. Begitu juga dengan kajian-kajian kitab antologi, ya, kajian antologi yang berupa kajian-kajian teks hadis, pemahaman hadis dan segala macamnya. Begitu juga dengan kitab-kitab non ilmu hadis, misalnya ada kajian-kajian kajian hadis mukhtalif, kajian hadis yang berkaitan dengan yang bukan ilmu hadis, mungkin disandingkan dengan psikologi dan segala macam. Begitu seterusnya, ada kajian kitab kawasan, kajian kitab di masyarakat, bahkan mungkin buku-buku atau kitab-kitab yang ditulis oleh orientalis tentang pemahaman mereka atau bagaimana pemikiran mereka tentang hadis Nabi. Begitu juga dengan kitab-kitab hadis modern yang sempat ditulis oleh ulama-ulama modern. Nah, itulah barangkali berbagai macam ragam yang pernah ada, yang pernah ditemukan dalam penelitian sebuah hadis. Maka ada tawaran baru tentang penelitian living hadis. Nah, ini sekilas tentang bagaimana lahirnya atau embrionya living hadis ini. Ada beberapa pendapat mengatakan bahwa living hadis itu dimaknai dengan sebuah gejala ya yang nampak di masyarakat berupa pola-pola perilaku yang bersumber maupun respon sebagai pemaknaan terhadap hadis Nabi Muhammad. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah
bahwa segala bentuk perilaku masyarakat itu, baik dalam keyakinannya, praktek-praktek keagamaannya, maupun mungkin ada tradisi-tradisi yang lain yang semuanya itu bersumber dari hadis Nabi atau berasal dari inspirasinya itu dari hadis Nabi. Nah, itu dimaknai dengan living hadis. Maka di sini terlihat bahwa adanya pemekaran wilayah kajian. Jadi tidak hanya kajian teks, kajian kitab yang kawasan aja, tetapi hadis Nabi itu bisa dimaknai dengan sebuah di mana teks-teks hadis itu sudah merambah ke kajian sosial budaya. Yang maka yang jadi objek kajiannya itu adalah bukan hadisnya lagi, tetapi masyarakatnya itu sebagai objek kajiannya. Itu sekilas tentang pemaknaan tentang living hadis. Nah, ini adalah sejarahnya tentang munculnya sebuah living hadis ya. Nah, memang dari awal itu dianggap bahwa hadis Nabi itu memang sebuah menggambarkan sebuah figur Nabi Muhammad, karena hadis-hadis Nabi itu merupakan perkataan, perbuatan dan segala macam yang berkaitan dengan hadis Nabi. Kemudian ada landasan yang mengatakan bahwa kita semuanya taat dan harus patuh dengan hadis Nabi. Sehingga kecenderungan itu semakin meluas ya, kecenderungan mengikuti hadis-hadis Nabi, mengikuti perintah Nabi itu diaplikasikan, diamalkan oleh masyarakat dalam bentuk yang beragam. Nah, itulah sejarah-sejarah bagaimana living hadis itu punya embrio yang berasal dari awal-awal Nabi Muhammad SAW. Ini barangkali ada sejarah panjang yang tadi saya ceritakan tentang kelahirannya itu tidak memunculkan tidak hanya memunculkan teks-teks hadis, maksudnya kitab-kitab hadis yang sudah ditulis oleh ulama hadis, tetapi juga ada beberapa tradisi ya, tradisi-tradisi hadis itu yang dihidupkan oleh masyarakat sampai hari ini. Nah, inilah bentuk ragam living hadis ya, hadis-hadis yang hidup di dalam masyarakat. Nah, para ilmuwan mengkaji bahwa ada 3 tradisi yang dianggap sebagai kategori living hadis. Yang pertama adalah tradisi tulis, yang kedua tradisi lisan, dan yang ketiga tradisi praktek. Pertama kita masuk kepada tradisi tulis. Nah, yang pertama, tulis menulis tidak hanya sebatas sebagai bentuk ungkapan yang sering terpampang dalam tempat-tempat yang strategis seperti bus, masjid, sekolahan, pesantren, fasilitas umum. Jadi tidak hanya terbatas kadar ungkapan itu saja. Misalnya kita bertemu di beberapa tulisan hadis ya, misalnya di sekolah, misalnya ada teks hadis an-nazafatu minal iman. Nah, itu ditempel-tempelkan di sekolah, di tempat-tempat umum atau tempat-tempat publik di mana pesan-pesan yang disampaikan dalam teks hadis itu menyebutkan bahwa kita selalu harus menjaga kebersihan. Nah, itu dalam bentuk-bentuk tradisi tulis. Jadi ada beberapa hadis yang sudah biasa ditulis ya, atau mungkin juga misalnya di masjid ada mungkin beberapa teks-teks hadis ya yang ditulis di masjid, misalnya tentang keharusan dalam meluruskan shaf misalnya, kemudian beberapa doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika salat sunnah, salat wajib atau baca-bacaan yang lain yang dianggap itu memang bersumber dari hadis Nabi. Itu bentuk-bentuk tradisi tulis. Nah, ini tradisi tulis juga. Ini ada beberapa contoh kasus ya. Misalnya kita temukan di beberapa tempat, beberapa fenomena lah ya. Misalnya ada produk ya, produk menjual produk, kemudian tetapi di situ dikutip hadis Nabi. Misalnya ada hadis Nabi yang menyatakan tidak ada pun satu penyakit melainkan di dalam habatus sauda terdapat kesembuhan baginya kecuali kematian. Jadi ada orang-orang yang menjual produk
Habatus Sauda ya, ini selalu mengutip atau menulis hadis-hadis Nabi dan seolah berusaha untuk meyakinkan para konsumen bahwa produknya ini berasal dari produk-produk yang bagus ya, yang berdasarkan dari hadis Nabi. Begitu juga dengan ada beberapa contoh yang lain, misalnya menutup aurat sesuai dengan syariah. Nah, ini ada dikutip lagi hadis Nabi, batas aurat muka dan telapak tangan. Ada hadis yang bersumber dari Abu Daud, kemudian menutup dada, kemudian pakaian itu harus transparan, tidak transparan maksudnya, harus longgar. Dikutip lagi hadis Nabi, hadis dari Imam Malik dan Imam Muslim. Itu bentuk-bentuk tradisi tulis yang pernah ada, dan ini merupakan objek kajian dari living hadis. Selanjutnya bentuk tradisi bentuk kajian living hadis yang lainnya bentuk tradisi lisan. Ini tradisi lisan banyak sekali ya, mungkin misalnya ada beberapa di kalangan pesantren, di masjid-masjid, tradisi misalnya Yasin dan setiap malam Jumat, kemudian membaca surat Al-Muluk, dan memang semuanya itu adalah ada ada berasal dari Nabi Muhammad SAW, membaca salawat, rawatib, salawat tarhim dan segala macamnya dilakukan dalam di waktu-waktu tertentu, dan itu merupakan bentuk tradisi lisan dari kajian living hadis. Nah, ini ada beberapa contoh ya, misalnya di Pondok Pesantren Tebu Ureng, Jombang, ada tradisi pembacaan kitab Sahih Al-Bukhari selama bulan puasa. Di Magelang itu ada Bukhorenan, membaca hadis dengan cara muqaddam, joget selawat Mataram, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu adalah tradisi-tradisi lisan. Ini misalnya ada beberapa foto membaca surat kitab Sahih, membaca Al-Quran dalam waktu tertentu. Ini adalah selawat, joget selawat. Ini merupakan bentuk dari tradisi lisan. Nah, ini bentuk tradisi praktik. Nah, bentuk lain dari living hadis itu adalah kajian living hadis adalah tradisi praktik. Nah, di sini yang dimaksud dengan tradisi praktik dalam kajian living hadis ini adalah bahwa mereka menganggap sosok Nabi Muhammad itu dalam menyampaikan ajaran Islam itu selalu diimplementasikan dalam bentuk praktik ya. Nah, dalam bentuk praktik. Nah, misalnya begini, ada praktik yang sudah menjadi fenomena, misalnya praktik menghafal Al-Quran ya, hafal Al-Quran, misalnya one day one juice, kemudian keep calm and one day one juice. Jadi ada beberapa hadis Nabi menyarankan kita untuk menghafal, dan itu dipraktikkan oleh dalam bentuk kegiatan praktis ya. Nah, kemudian ini juga bentuk lain dari living hadis ya, kajian dalam bentuk praktik ya, ada sunatan, kemudian ada doa-doa yang lain, dan segala macamnya. Ini merupakan bentuk dari praktik kajian praktik dari living hadis. Nah, sekarang kita masuk kepada ini contoh yang lain juga. Ini yang perlu kita pahami ya. Ketika kita berupaya untuk melakukan penelitian dalam bidang living hadis, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, atau bisa kita katakan sebagai apa pendekatan yang kita gunakan dalam uh, kajian living hadis. Ada beberapa pakar yang mencoba untuk mengelaborasi ya, untuk mencoba memformat bentuk-bentuk pendekatan yang bisa digunakan dalam penelitian living hadis. Misalnya pendekatan historis filosofis. Apa artinya? Itu suatu upaya untuk menelisik persoalan dari kacamata historis, terutama ketika menjelajahi rekaman jejak perjalanan living hadis. Tidak lupa pula pendekatan filosofis juga diambil ketika menelaah nilai-nilai yang abadi dan yang boleh berubah dalam prinsip dasar living hadis, kaitannya dengan sumber ajaran Islam. Misalnya misalnya ada tradisi yang sudah turun-temurun, misalnya kalau kita lihat ada beberapa kasus mungkin di tempat kita,
tradisi sedekah tolak bala misalnya, dan ini bisa dilakukan dengan pendekatan historis filosofis ya. Kapan tradisi ini mulai terjadi dan apa makna yang bisa kita ambil dari tradisi sedekah tolak bala. Nah, itu bisa dilakukan dengan bentuk pendekatan yang bisa kita gunakan dalam kajian living hadis dengan pendekatan historis filosofis. Begitu juga dengan pendekatan akulturasi. Ini perlu juga kita pakai untuk mengetahui proses dan hasil interaksi antara ajaran-ajaran yang ada dalam hadis dengan sistem kepercayaan atau budaya lokal dalam suatu masyarakat. Jadi misalnya ada beberapa tradisi-tradisi dalam masyarakat itu merupakan sebuah akulturasi ya, dari ajaran budaya-budaya dan sudah menyatu eh, dengan apa namanya prinsip-prinsip ajaran Islam. Nah, itu bisa kita lakukan pendekatan dengan pendekatan akulturasi. Nah, atau juga bisa kita lakukan dengan pendekatan keilmuan hadis ya, dalam dari sudut pandangnya secara normatif. Misalnya tentang bagaimana pemahaman masyarakat tentang sesuatu, misalnya tentang riba misalnya, atau menjual makanan atau menjual buah-buahan yang belum waktunya dijual misalnya, itu bisa kita lakukan dengan pendekatan ilmu hadis. Itu juga termasuk dalam ranah kajian living hadis. Nah, atau juga bisa kita gunakan dengan pendekatan fenomenologi ya. Pendekatan fenomenologi ini untuk mengamati sesuatu yang nampak dalam indera kita ya, karena dalam kajian fenomenologi ini adalah ada tiga prinsip yang harus ada di dalamnya. Pertama, sesuatu itu berwujud, sesuatu itu tampak. Karena sesuatu itu tampak dengan tepat, maka ia merupakan fenomena. Maka penampakan itu menunjukkan kesamaan antara yang tampak dengan yang diterima oleh si pengamat tanpa melakukan modifikasi. Nah, jadi pendekatan fenomenologi itu juga bisa kita lakukan dalam kajian uh, living hadis. Kemudian nanti di dalam uh, langkah selanjutnya dalam penelitian living hadis itu, penelitian itu harus bersifat deskriptif analitis ya. Maksud dari deskriptif di sini adalah usaha untuk menggambarkan konsep dasar living hadis dan mencari bentuk dan ragam living hadis serta menganalisis faktor-faktor pembentukan fenomena living hadis tersebut. Jadi maksudnya adalah ketika kita menemukan beberapa fenomena di dalam masyarakat tentang praktek-praktek keagamaan, nah, kita bisa menggambarkan konsep living hadisnya ya dalam bentuk ragamnya, apakah itu ragam tradisi lisan, tradisi tulisan, atau tradisi praktek. Sehingga kita bisa menganalisis dari fenomena-fenomena itu sehingga dia terbentuk sebuah kajian tertentu dalam kajian living hadis. Ini beberapa metode sebenarnya, ada metode induktif, ada metode deduktif eh, dalam melakukan kajian living hadis. Barangkali ya demikian yang bisa kita sampaikan. Di lain waktu nanti kita akan eh, mencoba untuk mengkaji lebih lanjut tentang kajian penelitian living hadis ini. Ya, terima kasih. Barangkali ya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.